Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat Senin waktu setempat. Dan dalam pidato perdananya usai dilantik, Trump menyatakan era kemasan baru untuk Amerika Serikat telah dimulai. Sejumlah kebijakan pun mulai dieksekusi. Salah satunya perintah eksekutif yang memulai proses penarikan Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement yang bertujuan membatasi pemanasan global jangka panjang. Untuk membahas terkait hal ini bergabung bersama kami dosen hubungan internasional Presiden University Muhammad A.S. Hikam. Prof. Hikam, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayi. Baik, Prof. Hikam, jadi kita akan membahas beberapa kebijakan Trump yang sangat kontroversial ya. Di antaranya adalah Amerika Serikat yang menyatakan keluar dari WHO karena dikatakan Trump WHO ini tidak bisa menangani pandemi COVID-19 dan juga krisis kesehatan internasional. Padahal sebenarnya kan AS ini adalah salah satu penyumbang terbesar WHO. Jadi apa dampak dari keputusan ini, Prof. Hikam? Ya, kalau sejauh dari apa yang dikemukakan oleh Presiden terpilih atau yang barusan dilantik di Amerika ini, Donald Trump, maka pengaruhnya yang langsung adalah tentu kesertaan Amerika yang tadi sudah disinggung menjadi sangat penting itu akan hilang di sana. Nah, ini artinya tentu jauh ya, karena bagaimanapun diakui atau tidak, ya, sumbangan yang diberikan kepada Amerika baik di dalam soal finance maupun bantuan teknologi dan sains di dalam bidang kesehatan ini sangat penting. Tapi ini tentu saja harus diterima sebagai satu kenyataan karena memang policy dari Donald Trump yang sangat kadang-kadang sangat di luar dugaan, tetapi bisa dilihat sebagai bagian dari visinya terhadap peran Amerika dalam dunia global itu memang seperti itu. Bahkan kalau tidak salah dia juga mengancam akan keluar juga dari NATO kalau memang negara-negara anggota NATO itu tidak mau mengkontribusikan sumbangan mereka yang sepadan dengan apa yang mereka peroleh, seperti yang dilakukan Amerika yang sangat besar sumbangannya kepada NATO. Nah, begitulah, itu kan merupakan refleksi dari cara pandang Donald Trump dan timnya terhadap apa yang ingin dicapai di dalam polukri atau dunia perpolitikan internasional, yaitu sangat berorientasi kepada Amerika sendiri atau yang suka dikatakan sebagai America First Strategy atau policy. Dan sehingga kemudian implikasinya ya antara lain seperti itu. Bahkan juga kalau kita dengar dari apa yang dikemukakan di CNN tadi, ini kan juga menarik tentang bagaimana dia akan memfokuskan kepada pembatasan pencegahan terhadap imigrasi yang datang dari ini kan. Nah, ini juga sebetulnya ya agak kontradiktif dengan nature dari Amerika sendiri sebagai negara yang memang aslinya itu adalah negara kaum migran, tapi sekarang dalam situasi seperti sekarang ini justru anti imigrasi itu, terutama yang datang dari arah seperti Meksiko, kemudian Honduras dan lain sebagainya, itu menjadi dianggap sebagai ancaman yang sangat serius, bahkan tidak kurang dianggap sebagai ancaman teror begitu ya, dan dianggap sebagai darurat nasional. Jadi begitu, Mbak. Jadi ini juga bisa dilihat cara pandang Donald Trump terhadap WHO seperti itu. Oke, baik, Prof. Hikam. Jadi selain keluar dari WHO, salah satu pernyataan dari Trump yang juga mengundang banyak perhatian publik adalah ia mengatakan tidak yakin bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini akan bertahan lama. Apakah kita bisa melihat ini sebagai sinyal bahwa gencatan senjata permanen antara Israel dan juga Palestina tidak akan terjadi? Ya, kalau kita kembali kepada sejarah gencatan senjata antara Palestina dan Israel, kita sudah tahu lah bahwa yang namanya gencatan senjata yang pernah terjadi, perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya, resolusi dan sebagainya, tidak akan pernah permanen, dalam pengertian akan bertahan lama. Jadi
yang dikatakan Donald Trump ini sebetulnya tidak perlu dikagetkan. Justru ya menarik sekali adalah seolah-olah Amerika ini apa namanya tidak tahu kalau hal-hal itu juga sebetulnya diorkestrasi dari Amerika Serikat juga. Karena apapun yang dilakukan oleh negara Israel itu tidak akan pernah lepas dari pantauan dan apa namanya strategi besar yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau Donald Trump itu ya sama dengan kita belum apa-apa sudah membocorkan rahasianya sendiri begitu, Mhm. Mbak. Baik, jadi memang situasinya sangat rumit ya, terutama untuk gencatan senjata yang sempat diumumkan oleh presiden sebelumnya Joe Biden. Tapi yang juga menarik, Donald Trump mengatakan bahwa ia akan menarik Amerika Serikat dalam perjanjian iklim Paris dan juga mempromosikan bahan bakar fosil. Bagaimana Prof pandangan Anda terkait hal ini? Kalau menurut saya Donald Trump itu hanya menunjukkan bagaimana kuatnya lobby apa namanya para kalau di Indonesia dikenal sebagai nama oligar, kalau di Amerika Serikat mungkin para pengusaha besar ya. Karena kalau industri yang terkait dengan masalah energi, Hmm, maka paling besar itu sponsor politik dari kaum bisnismen ini justru datang dari sektor itu. oke. Sehingga kemudian mereka-mereka yang mencoba untuk menggunakan isu environment atau lingkungan hidup untuk mencegah itu malah dijadikan semacam enemy number one di dalam sistem pemikiran atau paradigma politik kaum Republikan dan juga terutama yang dilaksanakan oleh Donald Trump selama ini. Pada kampanye-kampanyenya dia selalu mengkampanyekan seperti yang tadi di dalam pidatonya itu drill baby drill itu kan Mhm, mhm. eh, akan selalu melakukan eksploitasi terhadap apa namanya sumber-sumber energi itu. Nah sementara di dalam berbagai macam kampanye atau pidato kampanye Donald Trump sangat sinis terhadap alternatif energi dan Hmm, oleh karena ya apa yang dikatakan oleh Donald Trump itu sebetulnya bukan cuma refleksi pandangan pribadi dia sebagai seorang pebisnis, tapi memang environment dari para donator dari Partai Republik dan pendukungnya itu memang masih sangat kuat yang anti environment dan juga oke. mendukung eksploitasi energi seperti itu, Pak. Oke, padahal latar belakang dari Donald Trump ini kan adalah seorang bisnismen ya, Prof ya. Jadi dia tidak mempertimbangkan investasi di bidang environment. Ya kalau toh dia memperhatikan itu sangat kecil ya, seperti ya kayak bisa dikatakan ya karena itu sebagai bagian dari apa komitmen Amerika terhadap apa namanya environment. Tapi kalau yang berkaitan dengan eksploitasi yang berkaitan dengan energi sebagai sumber daya dari kekayaan apa Amerika dan bisnisnya Amerika, dia tidak akan mau kompromi kalau soal yang satu itu. Jadi alternatif energi mungkin akan dilakukan oleh Oke. Amerika, tetapi kalau diganggu-ganggu atau dianggap sebagai apa pengganggu environment protection, dia akan bereaksi seperti itu. Baik, Prof Hikam terakhir dari banyaknya kebijakan Donald Trump yang kontroversial di awal kepemimpinannya, kira-kira apa sebenarnya kebijakan yang akan memberikan efek kejut paling tinggi untuk Indonesia? Kalau menurut saya Indonesia tidak akan langsung. Cuma kalau dari segi geopolitik, karena Donald Trump itu melihat China ya sebagai Oke. satu ancaman yang sangat serius di dalam geopolitik Hmm, kompetisi melawan dia, maka Indonesia tentu harus hati-hati juga dalam pengertian bagaimana mencari keseimbangan antara relasi dengan Amerika dan konfliktualnya dengan Cina. Indonesia tentu tidak mungkin kemudian melepaskan diri dari pengaruh apa konflik seperti itu, tapi memilih partner secara hati-hati dan imbang itu masih tetap perlu. Tapi jangan sampai kemudian terlalu apa namanya mengikuti apa yang diomongkan oleh Donald Trump seolah-olah kemudian Indonesia harus meninggalkan partner ini karena nyatanya ya memang kita itu memang harus terbuka kepada
semua pihak yang memang mempunyai hubungan persahabatan dengan Indonesia, termasuk Cina, termasuk Rusia, negara-negara Timur Tengah dan lain-lainnya, dan juga Amerika Serikat sendiri. Oke, jadi langkah pemerintah hubungan luar negerinya ini harus benar-benar waspada, dipertimbangkan dengan matang supaya stabilisasi ini bisa terjadi dengan seluruh pihak ya, Prof. Hikam. Terima kasih banyak atas analisa Anda. Telah bergabung malam hari ini dosen hubungan internasional Presiden University Muhammad A.S. Hikam. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.